Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tuhan kita di dalam Kristus Yesus memberkati hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Shalom, Ibu Bapa, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan renungan harian dari Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu di hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020. Firman Tuhan yang disampaikan untuk kita diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 32. Dikatakan seperti ini firman Tuhan di sana. Tetapi hendaklah kamu ramah seseorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang sopan dan suka saling tolong-menolong. Itulah yang dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Namun realitas yang terjadi sekarang ini nampaknya predikat yang baik itu telah mulai terkikis, telah mulai memudar. Terlebih masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan. Kalau masyarakat di daerah pedesaan itu masih menjunjung nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai saling tolong-menolong, bergotong royong, baik ketika sedang menanam untuk tanaman, begitu juga ketika memanen, membangun waduk, atau membangun rumah tetangganya, maka mereka akan bersama-sama saling membantu, saling menolong satu dengan yang lain. Hal itu sangat berbeda dengan orang-orang yang tinggal di perkotaan. Di perkotaan sekarang ini justru orang berlomba-lomba untuk membangun pagar-pagar yang tinggi, tembok-tembok yang besar. Tidak ada istilah tegur sapa atau saling memperhatikan. Bahkan kalaupun kenal, selalu berpura-pura tidak mengenal satu dengan yang lain. Memang banyak faktor atau penyebab mengapa hal itu bisa terjadi. Orang-orang di perkotaan pada umumnya telah sibuk, sehingga nilai-nilai individualistis semakin tinggi. Mereka lebih mementingkan pekerjaan masing-masing. Terlebih lagi kalau orang-orang yang di perkotaan biasanya sudah masyarakat yang majemuk, yang heterogen, sehingga banyak perbedaan-perbedaan, baik itu perbedaan suku maupun perbedaan agama. Dalam perbedaan itu seringkali masyarakat tidak bisa mencapai titik temu, karena perbedaan itu membuat mereka terpisah satu dengan yang lain. Kalau orang-orang yang tinggal di pedesaan pada umumnya masih homogen, satu suku, bahkan kebanyakan di sana satu keyakinan atau agama. Anehnya hal-hal seperti ini, sikap degradasi, keramahan, saling tolong-menolong itu atau melakukan kasih itu terjadi juga di tengah-tengah gereja. Gereja sudah membuat sering pemisahan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Mungkin juga karena begitu banyaknya warga gereja yang sudah tidak lagi saling mengenal satu dengan yang lain. Pertanyaannya, Ibu Bapak Saudara-saudara, apakah masih perlu nilai-nilai keramahan di dalam kehidupan kita ini? Atau apakah keramahan itu hanya diperlakukan bagi orang-orang yang kita kenal saja, atau bagi orang-orang yang dekat dengan kita? Kalau diperlakukan kepada orang yang tidak kita kenal,
atau kita perlakukan kepada orang yang jauh dari kita, nanti dikatakan orang dengan istilah SKSD, sok kenal, sok dekat. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, keramahan atau sikap penuh kasih mesra, begitu juga dengan sikap mengampuni dalam firman Tuhan hari ini adalah bagian dari hidup kita sebagai orang percaya. Di dalam keramahan pasti ada sikap kasih mesra. Di dalam sikap kasih mesra pasti ada juga sikap pengampunan. Itu sebabnya tidak mungkin orang yang tidak ramah akan bisa melakukan hubungan yang mesra dengan orang yang lain. Tidak mungkin orang yang tidak ramah akan bisa mengampuni orang lain. Jadi keramahan, hubungan kasih mesra dan pengampunan itu saling berkolerasi. Orang yang ramah pasti bisa mengampuni. Orang yang ramah pasti juga hidupnya saling mengasihi. Kita mau belajar dari sosok Yesus yang bisa menampilkan keramahan di dalam hidupnya ketika dia berhubungan tidak hanya kepada orang-orang Yahudi. Yesus juga mengasihi orang Samaria. Itu yang kita ketahui bagaimana Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria. Begitu juga dengan orang-orang yang tidak dikenal atau jauh dengan Yesus. Yesus juga mau memberikan kasih-Nya kepada mereka. Menjalani kehidupan sebagai orang Kristen tidak cukup hanya menaati sejumlah larangan-larangan, tetapi juga harus melakukan berbagai kebajikan yang positif. Paulus menyatakan kita sebagai orang Kristen harus berbeda dari dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Dikatakan di Roma 12 ayat 2. Jadi kehidupan orang Kristen tidak boleh sama. Kehidupan orang Kristen tidak bisa hanya mengikuti arus kehidupan di dunia ini. Orang Kristen harus tampil beda. Harus mampu menunjukkan perbuatan-perbuatan yang extraordinary, yang tidak biasa-biasa, seperti yang dilakukan pada umumnya manusia di tengah-tengah dunia ini. Itu sebabnya Yesus juga pernah mengatakan, kehidupan orang percaya harus berfungsi menjadi garam dan terang dunia. Tidak akan mungkin garam menggarami kalau garam itu sendiri sudah hambar. Dan tidak mungkin juga terang akan menerangi kalau terang itu telah padam. Itu sebabnya konsekuensi sebagai orang percaya harus betul-betul menunjukkan fungsi dan perannya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini masuk dalam tema besar namanya adalah hidup baru. Apa arti hidup baru? Hidup baru bukan hanya kulitnya yang baru. Hidup baru bukan hanya fisiknya yang baru. Tapi hidup baru adalah mengubah sikapnya, mengubah karakternya, mengubah pikirannya, meninggalkan yang lama, lalu mengenakan yang baru. Dan juga dikatakan hidup sebagai anak-anak terang. Anak-anak terang itu artinya perbuatannya tidak perlu untuk ditutup-tutupi. Perbuatannya tidak perlu untuk disembunyi-sembunyikan. Tapi perbuatannya harus terang benderang, dikenal, diketahui oleh orang lain. Bahkan nantinya akan dicontoh atau diteladani oleh orang lain. Perbuatan manusia baru dan anak-anak terang harus seperti bunga yang mewangi, bunga yang memberikan harum, sehingga ketika orang mencium wangi bunga tersebut, orang lain akan tertarik, orang lain akan senang, lalu ingin memiliki bunga yang wangi tersebut. Tidak mudah memang bersikap ramah,
bersikap mesra, bersikap mengampuni, apalagi mengampuni orang-orang yang membenci kita. Tidak mungkin. Tidak, maksud saya tidak semudah yang kita ucapkan, tidak segampang yang ingin kita lakukan. Tapi kita sebagai orang percaya harus mampu melakukannya. Kita harus meyakinkan dengan sungguh-sungguh bahwa kalau kita membalaskan kejahatan dengan kejahatan, hidup kita tidak akan damai sejahtera. Hidup kita akan semakin sempit. Hidup kita sepertinya akan terkungkung, tidak bebas, karena kita memiliki banyak musuh, banyak orang-orang yang membenci kita. Tapi cobalah kita terus bersikap ramah, bersikap kasih, bersikap mengampuni terhadap orang lain. Maka hidup kita ini akan luas, pandangan kita akan semakin luas, dan kita bisa hidup dengan damai sejahtera dimanapun kita berada di tengah-tengah kehidupan ini. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, supaya hidup kita penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Bapa di sorga, terima kasih buat firman yang kami dengarkan hari ini. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan yang sulit ini. Kami tahu begitu mudahnya kami mengatakannya, tapi memang tidak mudah untuk melakukannya. Tapi kami percaya Roh-Mu akan selalu memampukan kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang tampil beda, bersikap ramah, bersikap kasih mesra, dan bersikap mengampuni. Dengan itu hidup kami, pandangan kami akan terus semakin luas. Tidak perlu memunculkan musuh-musuh baru dalam kehidupan kami, supaya hati pikiran kami penuh dengan damai sejahtera. Berkati Tuhan aktivitas kami satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah senantiasa memberkati engkau sekalian. Amin. Shalom.